Lemdiklat bersama PT Garuda Satu Komando adakan Seminar Nasional Security. Jurnal Kota.net Jakarta dalam mengedukasi para pekerja pengamanan. Lemdiklat bersama PT Garuda Satu Komando adakan Seminar Nasional Security serta pendidikan dan pelatihan dengan tema peran karyawan dalam menjaga keamanan demi terciptanya peningkatan produktivitas perusahaan BUMN dan swasta nasional yang digelar di Oasis Amir Hotel, Senen, Jakarta pada 29-30 Agustus tahun 2024. Diketahui Lemdiklat dan PT Garuda Satu Komando merupakan perusahaan nasional outsourcing pengamanan, LBH, cleaning service, bodyguard, pendidikan dan pelatihan bagi para pekerja keamanan agar memenuhi standar operating procedure SOP dalam setiap melakukan pekerjaannya. Hal tersebut sesuai dengan slogannya yaitu presisi, setia, waspada, wibawa. Acara yang dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi DRS Listio Sigit Prabowo, HAM-SIK, diwakili Irjen Pol DRS Edward Aritonang, M.C., mantan Menko Polhukam RI, Laksamana Tiane Tejo Edi Purdiantoro, SH, Deputi PNK Lemhanas, Mayen Tiane Rido Hermawan, Miss C, Pimpinan Pondok Saunglontar Riyadu Zikir Sholawat Muwahabab Al-Mawahib, Alkis Abuya KH, Tubagus Mulyadi Mawahib Al-Kodin Al-Bantani, Ketua BPPK NRI, Dr. Muhammad Mufti Mubarok, SH, SOS, Messi, PTPN, Perhubungan, Pertamina, dan tamu undangan lainnya. Dalam awal sambutan mantan Menko Polhukam RI, Laksamana Tiane Tejo Edi Purdiantoro, SC, mengatakan bahwa seminar dan diklat security sangat penting. Dalam sambutan tuan rumah yang sekaligus COPT Garuda Satu Komando, Adi Kurniawan AS, mengatakan bahwa gelaran seminar ini lebih mengangkat individu, pekerja atau personalnya. Sebab PT Garuda Satu Komando juga banyak yang akan direalisasikan ke depannya. Salah satu di antara yang disebutkan adalah mendirikan peternakan domba di Pandeglang, Banten. Jelas hal tersebut juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Gelaran seminar tersebut dilanjutkan dengan tanda dimulainya pendidikan dan pelatihan yang dihadiri oleh para pekerja pengamanan security. Terdaftar Red Yuda. Yang pertama yaitu ada doa pembuka yang telah dibawakan oleh Alkis Abuya Yaitu Al-Kodin Al-Bantani selaku pimpinan Pondok Saunglontar Majelis Zikir Sholawat Muhammad Al-Mawahib. Tidak secara dia bertemu sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan. Baik, yang pertama yaitu ada doa pembuka yang telah dibawakan oleh Alkis Abuya yaitu Al-Kodin Al-Bantani selaku pimpinan Pondok Saunglontar Majelis Zikir Sholawat Muhammad Al-Mawahib. Saya akan memetik buahnya, tapi saya tidak menjaga pohonnya, tidak bakalan mati. Nah, apa akibatnya? Kalau seberapa pentingnya aku terlibat dalam keamanan internal, rendah 10%. Kalau apa kontribusinya aku jika aku terlibat, rendah 10%. Apa akibatnya? Satu, kalau enggak perusahaannya bangkrut, dia dipecat. Mengembangkan dirinya, dia bisa mengeksplor dirinya karena kita lihat dahan itu tidak satu arah saja, tapi di semua arah. Nah, dalam merekrut karyawan kita, sebaiknya kita cari yang karakter dahan. Sebaiknya. Nah, kemudian ada karakter akar. Nah, karakter akar ini yang biasa dikatakan dengan militan. Makanya di kita itu ada militan kami satu komando, akhlak kami satu komando. Karena dia bisa membangun dan bisa membuat kita kokoh. Sangat bisa membuat kita kokoh. Nah, kalau mereka
nggak sombong. Dan enggak, kita tidak bisa tidak kita aja karena seseorang itu karena dari kita ya, tapi kita juga mungkin dengan kita mengenal, kita tahu ternyata orang ini begini. Kalau pun dia sudah melakukan itu, paling tidak kita tahu alasan dia berbuat seperti itu apa. Gitu. Susah bukan tentara kalau enggak, tentara nggak berbuat hukum, tetap kita proses. Kalau itu salah atau benar, tidak masalah. Gitu. Kemudian kalau misalnya untuk saran saya, selama ini ngerangkul polisi militer ya? Nah, belum ya. Sebagai unsur hukum, sehingga kita menganut sistem keterangan keamanan yang selesai atau SIS aman merata. Jadi bukan TNI boleh membagi-bagi pekerjaan pada kita, tapi memang ini tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia. Mari kita diminta atau bidang pengarah yang sangat berguna bagi seminar seperti ini. Demikian saya rasa tidak terlalu panjang saya ini. Saya bangga dengan security yang sikapnya baik, disiplin baik, dan moralnya juga baik. Terima kasih. Mudah-mudahan seminar ini akan merupakan keberhasilan, kemajuan, dan bekal di dalam masa tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa dari acara ini? Apa makna atau hasil dari acara ini? Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan kebanggaan kepada satu komando yang menginisiasi dan melaksanakan acara ini. Ini salah satu wujud nyata partisipasi masyarakat terhadap keamanan. Karena keamanan itu adalah satu hal yang mendasar kebutuhan pokok setiap orang. Setiap orang butuh rasa aman dalam dia bekerja, berkarya, butuh rasa aman. Dan satu komando sudah melaksanakan satu seminar yang disebut dengan Seminar Nasional Security Keamanan agar kita menyadari posisi kita sebagai karyawan, sebagai masyarakat, apalagi sebagai penanggung jawab keamanan untuk selalu menunjukkan satu rasa aman bagi masyarakat. Karena sejak dahulu para pendahulu, para ahli di negara di dunia ini sudah merumuskan basic need, kebutuhan mendasar masyarakat. Salah satu kebutuhan pokok adalah kebutuhan rasa aman. Kita membutuhkan. Maju terus satu komando. Saya harapkan kegiatan seperti ini dilanjutkan dan masyarakat juga unsur-unsur lain. Marilah kita beramai-ramai menggelorakan semangat berbuat sesuatu bagi keamanan bangsa dan negara kita. Untuk kita menuju Indonesia Emas. Setuju? Setuju. Terima kasih. Komando, ada harapan nggak untuk buat satu komando? Ya, saya tadi mengatakan apresiasi dan tentunya berharap agar ke depan kegiatan seperti ini lanjut terus. Sepanjang kami diajak, kami siap untuk siap. Seputar acara seminar hari ini, Pak, mungkin bisa dijelaskan untuk masyarakat luas, utamanya para karyawan yang ikut dalam seminar pada saat ini. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat sejahtera Pak Guru. Seperti yang baik Bu Karin. Kemudian pada hari ini kebetulan saya diundang hadir untuk acara kegiatan Seminar Nasional Security yang diperuntukkan bagi teman-teman yang karyawan yang bergerak di dalam bidang pengamanan perusahaan. Hal semacam itu sangat baik. Mengapa demikian? Kalau kita cermati sebenarnya tugas-tugas teman yang melaksanakan pengamanan investasi itu menjadi penting. Karena penting dirasakan oleh kita semua, karena bagian yang mereka amankan adalah aset-aset perusahaan
yang merupakan segmen terpenting dari ekonomi bagi pembangunan nasional. Namun demikian, seminar nasional ini juga akan sangat bagus apabila dipublish kepada halayak ramai bahwa teman-teman yang melaksanakan kegiatan pengamanan di instansi-instansi pemerintah maupun di instansi usaha, itu juga sudah dibekali pengetahuan yang cukup baik. Yang pertama tentunya diharapkan bahwa seminar ini bisa menghasilkan teman-teman yang bergerak di bidang security ini memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik dalam artian adalah karakter sesuai dengan bangsanya. Oleh karena itu, kalau tidak salah ada juga kita diundang untuk menjadi narasumber untuk bagaimana sih nilai-nilai kebangsaan yang harus dibangun bagi bangsa kita ini. Kita paham bahwa apapun karakter yang dibawa oleh mereka itu akan mencerminkan budaya dan kebiasaan hidupnya. Karakter yang ingin ditanamkan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh lupa sebagai bangsa Indonesia tentunya. Jadi dia harus paham betul apa itu Pancasila dan implementasinya. Teman-teman juga diharapkan bisa memahami bahwa mereka juga adalah bagian dari kehidupan sosial yang harus patuh kepada hukum yang tentunya acuannya adalah Undang-Undang Dasar 45. Demikian juga mereka kalau berbuat bahwa mereka ini berkegiatan seluruhnya di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita bicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita akan mengatakan bahwa siapapun yang di hadapannya yang warga negara itu adalah saudara-saudara sebangsanya. Dia harus memiliki karakter yang baik, sopan, dan mengingatkan. Kadang beberapa peristiwa saya cermati, teman-teman di satpam kadang-kadang suka berbuat yang kadang-kadang seolah-olah yang dihadapinya itu lawan. Padahal yang dihadapinya itu adalah saudara sebangsanya, sama-sama pemilik bangsa ini. Karena kalau kita bicara tentang warga negara Indonesia yang merupakan bagian dari rakyat Republik Indonesia, kita seharusnya memahami apabila kita berbicara tentang bangsa dan negara ini, maka kita harus punya prinsip berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Hak dan kewajiban kita di atas hukum sama. Kemudian kita juga harus paham bahwa pada kenyataannya bangsa kita ini memang bangsa yang majemuk. Artinya bangsa ini memang terdiri dari berbagai suku, berbagai kebiasaan, adat, budaya, dan agama. Oleh karena itu, mereka juga harus paham betul tentang sesama Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hal-hal semacam itu menjadi penting. Mengapa lebih penting? Karena apa? Semakin kuatnya prinsip mereka dalam melaksanakan tugas, maka akan berkontribusi terhadap baiknya dunia usaha. Apabila dunia usaha itu baik dan stabil dan bisa diamankan, maka tentu ekonomi bangsa ini juga menjadi lebih baik. Kalau ekonomi bangsa ini lebih baik, maka kegiatan pembangunan nasional akan berjalan secara utuh dan terus berkesinambungan, dan artinya berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara kita ini. Harapan kita untuk seminar nasional yang diselenggarakan oleh Garuda Satu Komando ini menghasilkan nilai-nilai yang saya sampaikan tadi, sehingga Garuda Satu Komando betul-betul menjadi acuan dalam mendidik para karyawan yang bergerak di bidang security dan lain-lain yang di bidang ini. Assalamualaikum. Punya pandangan arahan prioritas dan juga hidupnya pada akhlakul karimah dan keimanan ini yang menjadikan harapan daripada kegiatan dan iklan pada hari ini besok. Kemudian Izin.
positif ya yang akan divisi ke depan bahwa seluruh lembaga itu mempunyai yang ingin bersama. Dan satu hal lagi adalah satu komando ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak kolaborasi antar lembaga sehingga apapun yang diinginkan ataupun yang dibutuhkan oleh pemerintah itu akan dapat bersama. Yang mungkin dapat dilakukan. Tentunya dari pihak akademisi juga bisa membantu ya. Insya Allah akan siap.